Shalom aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Segala puji, hormat, syukur kita naikkan untuk Yesus Kristus Isa Al-Masih sebagai satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat. Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan menghimbau begini judulnya. Kita buat Muslim segan ya untuk menyerang kekristenan lah, atau apapun lah, atau mengolok-olok begitu ya. Kita buat Muslim segan ya, ya sudah, nanti dipilih kata-kata yang pas, entah menyerang, entah mengolok-olok, entah apa ya. Bapak Ibu Saudara, ini fakta, saya tidak ngomong bohong, ini fakta ya. Dari kita dulu itu harus paham dulu Alkitab. Sampai orang Muslim itu mau nanya aja segan. Titik mana Pak HTD supaya orang Muslim dan dari luar Kristen itu sampai males ya, males aja lah ya, males mengolok-olok Kristen. Titik mana ya? Titiknya sebenarnya sederhana. Ketika kita itu paham sesuai Alkitab loh ya. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu Juru Selamat, Yesus itu Allah yang esa itu dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ayatnya mana Pak ADD? Yudas 1 ayat 25. Orang Muslim itu paling takut kalau kita memahami Yudas 1 ayat 25. Itu dulu. Ya, nggak berani tanya dia kalau kita sudah memahami Yudas 1 ayat 25. Allahu Ahad, Allah yang esa, Juru Selamat, Tuhan itu punya nama Yesus Kristus Isa Al-Masih. Dari kapan Pak HTD? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Baca itu Yudas 1:25. Muslim takut dengan hal ini. Nggak akan berani lagi ya, nanya juga segan ya toh, males, ngolok-olok juga males ya toh. Ya. Anda harus pahami itu dulu. Ya, dari dulu itu sudah ada Tuhan, sudah ada Allah ya. Tidak mungkin Anda bisa memisahkan seperti yang sekarang dilakukan oleh para pemuja segitiga dan Tritunggal mengatakan bahwa Tuhan itu bukan Allah. Ini parah saudara, parah ya toh, parah separah-parahnya. Tuhan itu ya pasti Allah, satu roh yang sama, satu nama, yaitu Yesua. Jadi sebelum segala sesuatu ini ada, belum ada langit, belum ada manusia, sudah ada Allah di dalam kekekalan, yaitu di surga. Ada Tuhan, ada Allah. Allah itu yang duduk di tahta surga, Tuhan itu yang berkarya. Siapakah Allah yang duduk di tahta surga? Sudah punya nama Yesua. Lalu Tuhan juga punya nama Yesua. Nama dan rahasia ini didiamkan selama berabad-abad dalam time zone Allah. Kalau kita hitung dengan time zone bumi, 36,5 miliar tahun. Sebelum Masehi itu sudah ada Tuhan, sudah ada Allah, namanya Yesua. Ya, menciptakan apa Pak pada waktu era itu Pak? Menciptakan hikmat, lalu menciptakan surga. Ya kan, sebelum bumi dibentuk surga harus ada dulu. Surga, tata surga, malaikat, serafim, kerub. Allah tidak menciptakan iblis ya. Buang jauh-jauh itu. Ya. Ya, Allah yang benar itu Maha Kudus, Maha Suci, tidak mungkin menciptakan yang Maha Jahat. Jadi Allah tidak menciptakan iblis Pak ya, enggak lah. Ya. Ya. Terus bumi belum berbentuk, samudra raya dan segala sesuatu itu terjadi di dalam era kekekalan 36,5 miliar. Kalau Anda nggak paham ini ya, makanya sulit ya. Lalu barulah bumi itu penciptaan kelima ya. Itu 6.000 tahun sebelum Masehi, bumi yang bulat ini ya.
lalu nanti menurunkan agama, lalu Yesus lahir. Ketika Yesus lahir, jangan Anda berpikir tuh baru Yesus itu ya baru tahun 1 Masehi. Salah. Sebelum segala abad Yesus sudah ada. Makanya kalau ya saya menghimbau juga ya, ada orang yang ngaku-ngaku jadi ustadz itu namanya koang kaing kemana-mana. Kemana-mana kok kaing-kaing doang. Ya, yang temanya nggak pernah berubah ya toh, Yesus menikah. Ya, ini ditujukan kepada mereka-mereka yang memang tidak paham. Tapi kalau ke HTD nggak berani nih, kaing-kaing kemana-mana ngakunya ustadz ya toh, kemana-mana kok cuman kaing-kaing. Ya, yang tukang debat melulu temanya cuman itu doang, Yesus menikah katanya. Karena Anda tidak paham Yesus yang lahir tahun 1 Masehi, ya, itu sudah miliar tahun ada di surga. Ya, Yesus lahir itu menyatakan, itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Salah satu bukti bahwa Allah itu ada, dia bisa lahir jadi manusia. Ya. Jadi jangan mengolok-olok kok Allah lahir jadi manusia. Justru Allah jadi manusia itu bukti bahwa Allah itu ada. Tidak ada Allah lain yang bisa jadi manusia seperti Yesus, nggak ada. Ya, itu tentu saja menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Ya, kalau Anda sudah paham ini, orang muslim itu akan males, akan segan. Ya, jadi Anda harus pahami dulu ya. Buang itu Tritunggal ya. Allah segitiga buang, yaitu Tritunggal buang. Allah itu ya dari dulu ya cuman Yesus. Tuhan juga Yesus, Allah juga Yesus, Roh Kudus juga Yesus, Roh Allah juga Yesus, Roh Tuhan juga Yesus. Semua ada ayatnya. Kalau Anda memahami ini mudah sekali. Kok jadi manusia dalam rangka berkarya, Pak? Kan Allah itu bisa berkarya disebut Tuhan ya. Bisa sebagai firman, sebagai Yahweh, lalu sebagai Yesus fisik, lalu Yesus tubuh kebangkitan, dan anak domba. Sekarang ini Allah berkarya sebagai anak domba. Ya. Kalau Anda sudah paham ini mudah sekali. Dan mereka akan segan, yaitu akan segan, akan males untuk ngutik-ngutik atau mengkorek-korek atau menjelek-jelekan kekristenan. Mereka akan segan. Tetapi bagi Anda yang caranya nggak beda jauh sama mereka lah ya. Contohnya ya, udah lama saya sebut ya. Saya nyebut ini udah lama. Manuk berbulu itu Murtadin odong-odong yang bikin settingan Murtadin. Itu saya sudah lama, udah setahun kali ya. Ya, saya ngomong itu. Ini Murtadin odong-odong. Ya. Lalu Wak Labu ini juga hati-hati ya, karena mereka Wak Labu, kemudian kumis lele mata melotot bom kar ya, sop katul janda mentul-mentul ya toh. Kemudian itu yang tukang nangis Bombay perempuan itu ya. Kemudian mampet ya toh. Mereka memang dilatih untuk jadi martir-martir yang garis keras gitu. Padahal bukan orang Kristen ya. Saya sekali lagi nih saya ngomong ya, walaupun saya udah sering ulang-ulang kepada kalian, mampet ya kumis lele mata melotot bom kar, kemudian sop katul janda mentul-mentul, kemudian manuk berbulu ya, kemudian Wak Labu, kemudian juga Nabi Teh Celup yang bolak-balik surga. Ya, ini bulan apa nih? Ini bulan April ya. Ya, stop cara kamu seperti itu ya. Stop cara kamu sebagai garis keras atau menyerang-nyerang agama lain. Stop. Ya, contohlah HTD, pahami dulu Alkitab. Sampai mereka itu segan. Aku kalau suruh nanya ke HTD segan, ditanya apa-apa Yesus. Allahnya siapa Pak HTD? Yesus. Tuhannya siapa? Yesus. Yesus sujud pada siapa? Pada Yesus sendiri sebagai Allah di surga. Mereka malah bingung, tak kasih tahu. Ada ayatnya, ya loh. Yesus diutus oleh Yesus sendiri Allah di surga. Siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Ya, seperti itu ya. Bapak itu siapa Pak? Bisa dijelaskan. Bapak kiasan Yesus, Bapak panggilan orang Yahudi untuk Allah di surga. Ya. Bagaimana Paulus masih manggil Allah itu Bapa? Bagaimana para rasul manggil Allah itu Bapa? Kan para rasul Yahudi. Sampai hari ini ya, orang Yahudi 4% penduduk Yahudi memanggil Yesus itu Bapa. Enggak apa-apa. Dia Yahudi soalnya. Jangan orang Indonesia. Kalau kamu memanggil Yesus itu Bapa sebagai orang Indonesia ya dosa kamu.
Hak kamu apa? Panggil aja Yesus itu Allah, udah cukup, Tuhan Allah. Ya, seperti itu. Ini tips ya, tips untuk saudara-saudaraku dari para penyembah segitiga dan penyembah Tritunggal. Kalau Anda nggak bisa hilangkan itu, terus akan terjadi. Ya, termasuk saya sudah sering sebut Diking Geragas sama siapa juga itu ya, ada juga itu ya, ya seperti itu ya. Tidak cerdas ya, orangnya tidak cerdas, semangatnya juga cuman maki-maki dan lain sebagainya. Dari di luar Kristen ada yang ngaku ustadz itu ya, ustadz yang saya sering ngomong koang kaing kemana-mana gitu, kemana-mana kaing-kaing kok kemana-mana ya, nggak berani tanya sama HTD, nggak berani, temanya itu saja ya, Yesus menikah katanya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa pokoknya Yesus itu beragama Muslim gitu. Mbok jangan toh Pak, mbok. Itu sebenarnya mempermalukan Anda sendiri. Kalau Anda mengatakan Yesus beragama Muslim itu Anda mempermalukan agama Anda sendiri sebenarnya. Ya, ada satu juga ya kayak gitu ya toh. Temanya itu terus pokoknya Yesus itu beragama Islam, beragama Muslim. Sebenarnya Anda sedang mempermalukan agama Anda sendiri loh. Ya. Ya, Yesus tahun 33 Masehi sudah naik ke surga. Lah agamamu muncul kapan? Emang masih ada orang beragama setelah era Yahudi? Ya. Ya seperti itu, sedang mempermalukan diri Anda sendiri. Kan Yesus sujud, Pak. Beda. Yesus itu sujudnya hadap atas, bukan cium tanah kok. Emang masih ada orang sujud cium tanah setelah era Yesaya? Emang masih ada? Nggak ada. Alkitab menulis tidak ada orang sujud cium tanah setelah era Yesaya 66 ayat 1. Langit adalah tahtaku. Kata Yesus. Yesus berkata sendiri, langit tahtaku. Sejak saat itu tidak ada orang sujud cium tanah. Lalu kamu mau samakan gitu? Yang Yesus lahirnya tahun 1 Masehi sampai 33 yang sujudnya hadap atas. Karena dia tahu dia Allah itu sendiri. Ya. Ada yang tema-tema seperti itu. Jadi dari yang ngaku-ngaku Nasrani pun juga sama. Ada yang khusus jelek-jelekin nabi dari umat Muslim. Ada spesial jelekin nabi itu ada. Spesial jelekin sesembahan atau kitabnya ada. Ya, itu dari kelompok-kelompok Nasrani. Dari kelompok Muslim juga ada memang spesial ini. Pokoknya spesial Yesus itu dijadikan seagama dengan mereka. Di Yesus itu pokoknya menikah dari dulu, temanya itu aja, ada kayak begitu. Saudara-saudara yang belum paham, saudara-saudara umat Muslim boleh kok belajar sama HTD ya, boleh belajar sama HTD. Mau tanya jawab kayak apa, tapi mereka sudah segen dulu sih. Habis kalau nanya sama HTD jawabannya selalu Yesus dan ada ayatnya. Hebatnya di situ ya toh. Kami, Gaifu, saya Pendeta Henry Tandianta ya. Setiap pertanyaan Anda, apa yang menyangkut Allah, menyangkut Tuhan, menyangkut ini, jawabannya selalu Yesus. Ya. Dan ada ayatnya. Ya. Nggak sembarangan kami ada ayatnya, maka segen mereka. Nah, mari saudara-saudaraku dari umat Nasrani, para penyembah segitiga, penyembah Tritunggal Maha Sesat, buang dulu. Tritunggal Maha Sesat buang, segitiga buang. Lalu pahami Alkitab yang benar. Alkitab Ibrani yang kamu tenteng-tenteng bakar aja. Itu Alkitab Ibrani palsu, KW. Yang Beresit bara Elohim toh. Bakar ya toh. Itu bukan Alkitab yang benar. Kamu pakailah Alkitab United Bible Society, memang tidak dikeluarkan yang aslinya ya. Tidak dikeluarkan ya. Termasuk para Muslim yang masih pegang-pegang Alkitab Ibrani, tak kasih tahu, itu Alkitab yang kamu pegang itu Ibranimu itu KW palsu. Pasti di situ ditulis Beresit bara Elohim. Betul? Pasti Ulangan 6 ayat 4 ditulis Sema Israel Adone Elohimino, gitu. Salah ya. Dari 2 ayat itu sudah ketahuan kalau kitab Ibranimu itu KW. Ya, tidak ada Alkitab mengenal Elohim, itu enggak ada. Yang benar Elah. Tidak ada Adone, yang benar itu Yahweh, YHWH. Tidak ada Adone. Kamu termakan oleh propaganda Yahudi KW jemaah iblis yang mengatakan orang Yahudi takut menyebut nama Yahweh. Sehingga masih ada
orang-orang yang ngaku ustadz lah, ngaku apalah, pegang-pegang Ibrani, terus saja beritanya itu terus Yesus itu seagama dengan kita, terus itu ada satu yang ngaku ustadz kayak gitu. Ada juga yang kuang kaing itu, kemana-mana kain-kain itu pokoknya temanya Yesus menikah aja terus. Dari sisi Nasrani juga ada yang tukang jelek-jelekin kitabnya umat Muslim, ada spesial pokoknya itu aja. Ada yang spesial menghujat nabinya orang Muslim, ada. Ya, memang begitu. Ya, sekali lagi kita bersyukur ya, manuk berbulu, sop katul janda mentul-mentul ya, itu sudah diamankan ya. Akan menyusul ya toh. Kalau kalian tidak mau berubah akan menyusul ya. Ya, wak labu ya, kumis lele mata melotot, kemudian mampet ya mampet. Lalu termasuk Deki Gragas dan satunya lagi itu ya, siapa itu ya, terus termasuk juga nabi teh celup tukang bolak-balik surga ya. Ayo berubah saudara ya, nggak ada untungnya kamu jelek-jelekin keyakinan lain, tuh nggak ada untungnya ya toh. Contohlah HTD ya toh ya, contohlah HTD. Kami ini sampai kewalahan, ngerti nggak, orang lain, Pak aku minta dibaptis di kota X, di kota X ya. Seperti itu, ya toh. Apakah HTD pernah bersentuhan dengan mereka? Tidak. Mereka tobat bukan karena keyakinannya dijelek-jelekin oleh HTD, tapi karena HTD ini menjelaskan yang benar Alkitabiah. Oh iya ya Pak ya, ternyata benar ya Pak. Alkitabiah semua dicek itu Alkitabiah semua, benar semua. Ya, nggak usah sulit-sulit, nggak usah rumit-rumit pakai Ibrani, pakai LAI bahasa Indonesia saja. Ya, mereka bertobat itu bukan karena hasil HTD itu jelek-jelekin keyakinan lain, enggak. Loh, kalau Tritunggal, kalau segitiga kenapa HTD nyerang terus, itu kan intern. Kalian kan ngaku-ngaku Kristen toh, tak luruskan. Makin kalian berontak, cara meluruskan saya makin keras. Jadi seolah-olah kupingmu merah. Ya. Ya, karena harus diluruskan ya. Ya, pemahaman yang namanya Allah segitiga ya toh, dan Allah Tritunggal ya sudah harus dibuang. Buang itu. Ya. Goodbye ya. Goodbye, go to hell ya. Segitiga sama Tritunggal, go to hell, pergi ke neraka. Segera pulang kalian ke rumah bapamu itu. Kan begitu saya kalau ngomong ya. Ya karena memang tidak ada dasarnya ya. Begitu Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila. Yuk, apa sih sulitnya bertoleransi? Apa sulitnya? Ayo aku mau nanya ya. 2019 ya, saya dan saudara-saudaraku para ustadz, para mu'alaf ya, kami mempelopori loh yang namanya kita berbeda, bertoleransi, bisa saling menghargai, saling menghormati ya. Kami sudah mencetuskan itu ya, pemahamannya sudah seperti itu. Beda katakan beda. Lawang memang beda kok. Apa Anda mau dibikin sama? Toleransi itu karena beda. Karena antara Kristen dengan Muslim itu beda, makanya toleransi. Loh, kalau Kristen sama Muslim sama, lalu orang Muslim bilang gini, Pak ATD jadi Muslim aja. Lalu saya bilang, loh kita kan sama ya, kamu yang jadi Kristen. Akhirnya apa? Berantem terus. Barang beda kok disama-samain, loh ya nggak bisa. Ya, Pak sebenarnya sama ya, itu kan belum menyadari ya. Suatu saat nanti kalau mereka sudah tahu kan, oh ternyata sebenarnya sama gitu Pak. Ya itu nanti ya tuh, berjalannya waktu gitu. Teknologi makin canggih ya, Anda bisa membuka ya, bahasa saya, makin dikorek-korek, makin dibongkar-bongkar Alkitab itu makin nyata kebenarannya. Cuman Alkitab yang tahan ya tuh, mau dikorek, mau dibongkar kayak apa, cuman Alkitab yang tahan. Selebihnya itu makin dibuka ya makin ketahuan ketidakbenarannya. Tapi kalau Alkitab makin Anda bongkar makin nyata kebenarannya. Seperti itu. Makanya nggak takut tuh Alkitab dibongkar seperti apa. Nggak takut. Anda mau cek ke Google, Anda mau cek ke apa. Ya. Gaifu pendeta HTD itu di atasnya Google lo, tak kasih tahu. Ya, kalau Anda tanya di Google nggak dapat, tanya ke HTD dapat sini. Melkisedek misalnya. Kamu tanya ke Google nggak akan dapat jawaban. Tanya ke HTD, 1 menit langsung kejawab. Ya, ya. Siapa itu manusia Kristus Yesus misalnya?
Kamu cari ke Google, nggak ada. Google itu kalah sama Gaifu, sama HTD. Kamu tanya ke HTD 1 menit kejawab. Siapa itu manusia Kristus Yesus. Allah Esa kok manusia Kristus Yesus kok disebut Esa juga. 1 menit kalau sama HTD. Kamu nanya ke Google nggak dapat. Tanya ke pendeta, apalagi pendeta kaleng-kaleng segitiga. Ya Tritunggal nggak dapat ya. Demikian juga kepada para dari Muslim ya, saudara-saudaraku umat Muslim, yuk kita cerdas yuk ya. Sudahlah kalian yang punya tema Yesus itu menikah, sudahlah ya. Ya ngakunya ustadz ya, koang kaing kemana-mana kok cuman kaing-kaing. Tanya sama HTD 1 menit. Ya, yang ngaku ustadz yang temanya selalu Yesus itu seagama dengan umat Muslim. Kalau itu nggak usah nanya, itu tak candain aja itu ya. Saudara-saudara ya, apa susahnya bertoleransi ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, sadari dulu kita itu berbeda ya. Tidak mungkin toleransi bisa kalau kita tidak menyadari beda. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, toleransi itu karena berbeda. Pak kan sebenarnya sama, ya belum menyadari saja. Kalau suatu saat nanti menyadari ya tuh, oh ternyata sama Pak, yang kita beda, udah kita gabung ya begitu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila, ayo kita hentikan kegaduhan ini ya tuh. Dari udah berapa tahun lalu saya selalu ngomong, kalian itu tujuannya cuma bikin gaduh saja ya. Ya sekali lagi, intelijen sudah tahu ya, kepolisian juga sudah tahu, pusat-pusat pelatihan Kristen garis keras banget, bukan Kristen sih, Nasrani garis keras ya. Di daerah Salatiga dan Malang itu ya sudah terdeteksi ya. Makanya saya menghimbau ya, cara-cara seperti yang dilakukan oleh Manuk Berbulu, Sop Katul Janda Mentul-mentul ya, Kumis Lele Mata Melotot Bom Kar, kemudian kakek nenek si Uti itu ya, si Uti itu ya, kemudian seperti Mampet ya Mampet, kemudian seperti Wak Labu ya, seperti Deking Geragas ya toh, kemudian channel-channel seperti kebanyakan ragi ya toh, dan lain sebagainya. Stop. Dari sisi Nasrani stop yang kayak begitu. Ayo belajar Alkitab dengan benar ke HTD ya. Ya. Kalau Anda perlu bilang apa, aku nggak punya uang Pak, ya sudah, nggak usah, gratisan. Kalau sama HTD itu gratisan aja. Anda yang tidak punya uang ya, kami ada session tanya jawab setiap hari Rabu 3 jam loh. Tanya aja ya. Tanya itu beda dengan maki-maki ya, bertanya itu beda dengan maki-maki ya. Jadi kepada Anda dari Tritunggal dan Segitiga, jangan memakai mata kuliah nomor 13 yaitu maki-maki. Di Tritunggal itu kuliah teologi itu ada mata pelajaran, mata kuliah ke-13. Judulnya adalah maki-maki, hujat maki-maki. Mata pelajaran nomor 14 itu tipu-tipu. Makanya menipu murtadin odong-odong itu memang ada mata kuliahnya di Tritunggal. Ya, mata kuliah nomor 14 ya. Mata kuliah nomor 14 itu tipu-tipu kayak gitu. Ya, menipu-nipu ya, atau bikin settingan kamu dari Muslim ya pindah ke Kristen ya. Nah, ya seperti itu. Itu mata kuliah nomor 14. Mata kuliah nomor 13 hujat caci maki muter-muter ya. Kalau Anda mau dialog sama HTD ya, tanya saja ya, sebagai pencari kebenaran ya. Jangan pakai hujat caci maki muter-muter, dan jangan juga pakai tipu-tipu ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh keimanan kita kok tidak sama, nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Kristus, Isa Al-Masih, satu-satunya Tuhan dan Allah, Rabb dan Allah itu, ya Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.